Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak dosen Imam Awaludin selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometri kelas 1. Di sini saya Maya Halida dengan NPM 2411 akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya terkait dengan proyek mini skripsi. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung membahasnya. Jadi di sini terkait penelitian saya yaitu mengenai analisis pengaruh aliran modal portofolio asing suku bunga dan nilai tukar terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2016-2025. Nah, alasan saya mengambil penelitian ini karena perekonomi di Indonesia ini menganut perekonomian terbuka. Sistem ini mengharuskan Indonesia itu untuk terhubung dengan negara lain dalam berbagai aktivitasnya, termasuk bagaimana agar perekonomian Indonesia itu seperti bisa menghindari gangguan dari luar. Sebagai akibat dari keterbukaan ini, Indonesia pasti akan merasakan gejolak ekonomi. Nah, salah satu ukuran penting untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara itu adalah cadangan devisa. Cadangan devisa ini sangat penting bagi Indonesia yang menerapkan sistem perekonomian terbuka untuk memenuhi kebutuhan pembayaran internasional dan menjaga stabilitas di tengah perekonomian global. Nah, kemudian di sini saya terdapat data cadangan devisa di Indonesia ini. Nah, saya menggunakan penelitian pendekatan tribulanan dari tahun 2016 sampai 2025. Ini adalah terkait data. Oke. Kemudian saya akan stop share. Saya sekarang langsung akan ke PPT saya. Nah, di sini ada PPT saya yaitu adalah analisis pengaruh net FPI, BI rate, dan kurs terhadap cadangan devisa Indonesia 2016 dan 2025. Nah, di sini pendahuluannya tadi yaitu ekonomi terbuka, di mana juga peran cadangan devisa itu sangat penting untuk pembayaran internasional dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, tren dari 2016 sampai 2025 ini naik di 31,5%, namun tetap berfluktuasi. Nah, kemudian untuk variabelnya, saya menggunakan variabel Y sebagai cadangan devisa. Itu saya dapatkan dari data SEKI Bank Indonesia. Kemudian saya menggunakan penelitian variabel utama yaitu Net Foreign Portfolio Investment atau portofolio dalam juta USD, kemudian ada BI rate, dan ada untuk variabel ketiganya yaitu kurs Disdor. Nah, saya menggunakan periode kuartalan 2016 sampai 2025 dengan data berjumlah 40 observasi. Nah, rumusan masalahnya yaitu adalah yang pertama, apakah nilai FPI ini memengaruhi cadangan devisa Indonesia? Kemudian yang rumusan masalah kedua, apakah pengaruh BI rate ini memengaruhi cadangan devisa? Kemudian pengaruh kurs, apakah memengaruhi cadangan devisa? Kemudian secara bersama-sama, apakah pengaruh net FPI, BI rate, kurs ini memengaruhi secara bersama-sama terhadap cadangan devisa serta saya menguji hasil uji asumsi klasik dengan tujuannya adalah menganalisis pengaruh parsial dan simultan NFFPI, BI dan kurs terhadap cadangan devisa Indonesia serta menguji asumsi klasik. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan kuantitatif data kuartalan 2016 sampai 2025 menggunakan 40 observasi. Nah, perangkat yang saya gunakan yaitu adalah IFIS 13 dan Stata 17 untuk estimasi dan uji asumsi. Nah, model analisisnya yaitu ini adalah regresi linear berganda. Dan untuk uji F bersama-sama, uji T dan koefisien determinan, uji asumsi itu adalah normalitas, multikolonialitas, heterodes, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, hasil ringkasnya, estimasi statistiknya, eh koefisien determinasi ini
Uji R2 ini R-score sebesar 0,7805. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model itu yaitu net FPI, BI rate, dan kurs itu secara bersama-sama mengaruhi cadangan devisa sebesar 78,05%. Hal ini berarti bahwa pada cadangan devisa sisanya dari 78,5% ini bisa dijelaskan dalam model penelitian yang lain sementara itu. Nah, kemudian, nah untuk F statistiknya yaitu adalah 42,67 probability eh, F 00 variabel bersama-sama signifikan. Ternyata apa namanya untuk variabel net FPI, BI rate serta kurs ini secara variabel bersama-sama sama-sama signifikan. Maaf, saya tampilkan untuk uji F-nya. Nah, di sini probability F-nya adalah 0,00. Nah, diperoleh nilai F statistik sebesar 42,67494 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga net FPI, BI, dan kurs itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2016 sampai 2025. Nah, kemudian ke uji temuan utama yaitu uji T, net FPI ini ternyata setelah diuji dengan menggunakan IFUS dan STATA ini ternyata tidak signifikan. Nilainya adalah 0,345 melebihi dari 0,005. Hal ini karena kan adanya net FPI yang sangat fluktuatif atau hot money, di mana intervensi BI itu bisa meredam dampak langsung. Untuk BI rate negatif signifikan COEF-nya 4,948. Nah, kenaikan ini 1% mendongkrak cadangan devisa 4,94 juta USD. Dengan begitu, pada Bentar. Nah, untuk di sini, variabel net FPI-nya memiliki nilai probabilitas sebesar 0,385 yang besar dari 0,5, sehingga net FPI itu tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Begitupun dengan aliran BI rate, ternyata BI rate ini berpengaruh, nilainya adalah min 4,984 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00, sehingga BI rate yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa. Dengan demikian, menyatakan bahwa suku bunga acuan diduga berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia diterima. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan BI rate sebesar 1% akan menurunkan cadangan devisa sebesar 4.948,924 USD. Kemudian untuk pengaruh nilai tukar terhadap cadangan devisa ternyata nilainya adalah di sini terdata bahwa 10,10 juta 948 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga kursnya ini
berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2016 sampai 2025. Dengan demikian, hipotesis ketiga menyatakan bahwa nilai tukar rupiah diduga berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia diterima. Koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan kurs sebesar 1 rupiah per USD akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 10.940.948 juta USD dengan variabel lain asumsinya tetap. Kemudian Kemudian ada uji asumsi klasik dan statistik deskriptif. Cadangan divisinya di sini ada min 132.832 sampai dengan net FPI dan lain-lain. Uji asumsinya kita menggunakan uji normalitas, kemudian ada deteksi multikolonialitas, kemudian ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, normalitasnya di sini terpenuhi di mana Jerkoe-Bera atau skenario ini probabilitasnya sebesar 0,69. Kemudian ada multikolonialitasnya tidak terjadi di mana nilai FIF-nya sebesar 1,24 sampai 1,30 yang dimana lebih kecil dibandingkan lebih kecil dari 5 sehingga syarat untuk multikolonialitas ini terpenuhi. Heteroskedastisitas itu tidak terjadi dengan menggunakan uji Birch-Pagan sebesar probabilitasnya sebesar 0,574 dan white-nya itu lebih dari 0,05 sehingga lolos heteroskedastisitas. Namun untuk uji autokorelasi ternyata terdeteksi Birch-Godfrey-nya probabilitasnya kurang dari 0,01. Nah, ini perlu koreksi. Nah, kenapa bisa terjadi autokorelasi? Nah, di sini bentar untuk deteksi multikolonialitasnya sama juga dengan di sini terdata bahwa nilainya kurang dari 5. Kemudian untuk uji multikolonialitasnya untuk stata pun juga sama. Dan untuk uji heteroskedastisitasnya dilakukan menggunakan perspagan dengan bantuan software stata. Jika nilai prop C-nya lebih dari 0,05, maka H0 ini diterima dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ternyata nilainya ini lebih besar dari 0,05 sehingga menurut pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik. Nah, begitupun dengan uji White pada Evius, di sini proporsinya semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga semuanya pada model regresi ini itu lolos heteroskedastisitas. Namun untuk uji autokorelasinya ini kita untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Nah, autokorelasi sering terjadi pada data time series dan dapat menyebabkan model menjadi tidak efisien. Nah, dalam penelitian ini, uji autokorelasi digunakan menggunakan Birch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Nah, probabilitasnya jika 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Jika probabilitasnya 0, lebih kecil dari 0,05 maka terjadi autokorelasi. Nah, berdasarkan hasil uji di sini serial diperoleh nilai Prof F statistiknya sebesar 0,001 dan nilai Prof C square-nya sebesar 0,003. Hal ini lebih kecil dibandingkan 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Nah, begitu pun juga pada uji stata ini juga lebih kecil dibandingkan 0,5 sehingga terjadi autokorelasi. Nah, secara ekonomi nilai konstanta ini nilai hal ini mungkin dapat terjadi karena em, bisa digunakan pada model lain.
Nah, untuk kesimpulannya, rekomendasinya, jadi karena terjadi autokorelasi dan lain-lain, kesimpulannya net FPI itu tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa, kemudian BI rate itu berpengaruh negatif signifikan terhadap cadangan devisa, H2 diterima, kurs berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan devisa, H3 diterima, kesimpulannya, secara bersama-sama, net FPI, BI rate, kurs signifikan menjelaskan cadangan devisa sebesar 78%. Nah, rekomendasinya, pengelolaan BI itu harus mempertimbangkan kondisi moneter global, diversifikasi sumber devisa, penelitian lanjutan gunakan penelitian lanjutan itu disarankan untuk menggunakan metode ECM, VAR, ARDL untuk mengatasi autokorelasi dan agar bisa membedakan efek jangka panjang dan jangka pendek. Baiklah, itu hasil dari hasil dari eh, presentasi saya. Maaf banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.